Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abelia Francisca Septin. I'm from Multimedia Department 1. Now, I will explain about analytical exposition. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang text analytical exposition atau analytical exposition text. Dalam bahasa Inggris terdapat bermacam-macam teks. Kali ini saya akan menunjukkan contohnya. Yang pertama yaitu descriptive text. Descriptive text is text to describe something, yaitu teks yang mendeskripsikan sesuatu. Kedua, recount text. Recount text is text to describe important event or experience. Jadi teks ini menjelaskan tentang pengalaman yang penting atau pengalaman di masa lampau. Ketiga, narrative text is text to entertain the readers, viewers, or listeners. Narrative text yaitu bersifat menghibur. Jadi teks ini menghibur orang-orang yang membacanya, mendengarkannya, dan melihatnya. 4. Report text is text to describe something is in general. Teks ini sama dengan descriptive text, tetapi teks ini mendeskripsikan sesuatu lebih luas atau lebih umum. Explanation text is to tell how something works or something happen. Jadi teks ini menceritakan tentang sesuatu, bagaimana sesuatu itu bekerja atau bagaimana sesuatu itu dapat terjadi. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu analytical exposition text. Definisi dari analytical exposition text is a text that elaborates the writer's opinion on or phenomena or issues without persuading the readers to do something. Jadi, teks ini adalah teks yang berisi pemikiran penulis tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Teks ini termasuk dalam argumentatif teks karena menunjukkan suatu pendapat. Purpose. Tujuan dari teks ini yaitu to persuade your audience, readers, or viewers to look an issue with your perspective. Jadi tujuan teks ini yaitu untuk memberitahu semua orang mengenai isu atau masalah dengan sudut pandang diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu general structure. General structure of analytical text. Yang pertama yaitu title atau judul. Title tells about the topic. Jadi title itu judul dari cerita kita. Nomor 2 yaitu thesis. States the thesis statement of the text. Pada bagian tesis ini, penulis harus memberitahu pembaca tentang topik utama yang akan ditulisnya. Biasanya tesis ditemukan di paragraf pertama. Ketiga yaitu argument, the viewpoints with factual data. Jadi pendapat kita. Jadi dalam argumen ini kita dapat menuliskan pendapat kita dengan poin-poin, dengan menunjukkan data yang faktual. Yang keempat dan terakhir yaitu conclusion, restatement of the thesis statement. Conclusion atau kesimpulan berisi penegasan kembali posisi dan pendapat penulis terhadap topik utama. Next, language features atau kaidah kebahasaan. Number 1, use the present tense. Jadi menggunakan present tense. Number 2, use mental verbs. Jadi
menggunakan mental verbs, yaitu kata ganti kita sendiri, kata yang menunjukkan pendapat kita, seperti I prefer, I doubt, I disagree. Number 3, use saying verbs. Sebuah kata yang menggantikan orang lain, seperti people said, it is said, jadi menurut pendapat orang lain. Keempat, use connecting word. Use connecting word atau menggunakan kata penghubung. Contohnya, in addition, moreover, however, firstly, and others. 5. Use causal conjunction, yaitu menggunakan causal konjungsi, reason why, atau sebab akibat. Ini adalah contoh example of analytical text. Di sini sudah dijelaskan judulnya The Importance of Drinking Enough Water, termasuk judul atau title. Lalu tesis atau topik utama. Lalu ada arguments, yaitu pendapat. Dan terakhir, conclusion atau kesimpulan. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai text analytical exposition atau analytical exposition text. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.